Santriwan-santriwati baik banin dan banat pondok pesantren Al-Hasan Ma'hadul Hasan Ar-Rabi' di Dirasatil Islamiyah. Perlu diketahui kita semuanya alhamdulillah bersyukur kepada Allah bisa menghadiri Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang berkeinginan bahkan ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tidak takdirkan itu. Bahkan Nabi Musa pun beliau ingin jika dipanjangkan umurnya ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi kita Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau adalah makhluk yang paling mulia, yang paling Allah sayang, yang paling Allah kasih. Habibullah, Khalilullah, Safiyullah. Bahkan seluruh nabi kelak tidak bisa memberi syafaat kepada umatnya masing-masing kecuali satu nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca maulid, kita membaca salawat, itu tujuannya untuk kita bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenal kita. Barang siapa yang baca salawat kepada Rasul, kepada diriku, Rasulullah menjawabnya, Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Rasulullah menjawab salam dan salawat kita. Dan barang siapa yang membaca salawat satu kali saja kepadaku, Allah balas dengan 10 kali kebaikan. Setelah kita mengetahui betapa agung, betapa nikmatnya bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga bisa berkesempatan bergabung bahkan kelak bersama atau digandeng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat apa? Apakah berkat salat kita? Apakah berkat amal-amal yang lain? Tidak. Tapi berkat yaitu salawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang harus kita ketahui khususnya orang muslim, yaitu orang yang paling dekat kepadaku aktsarukum man shalla alayya. Kelak di hari kiamat orang yang paling dekat denganku bahkan bersamaku bergandeng tangan denganku, yaitu aktsarukum alayya salatan. Mereka dia di antara kalian yang paling banyak membaca salawat kepada diriku. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan Anda perlu ketahui juga bagaimana pengarang daripada kitab Maulid Simtud Durar Al-Habib Ali Al-Habsyi. Beliau saking cinta dan mualla dan mugromnya kepada Nabi Muhammad, beliau berkata, "Lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfat 'ain lama 'adadtu nafsi minal muslimin." Jika seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilang sekejap dari pandanganku, aku tidak bisa melihatnya, maka aku anggap diriku ini keluar daripada agama Islam. Ini menunjukkan bahwasanya betapa beliau sangat mugrom dan sangat cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita sekarang menghadiri maulidnya, menghadiri membaca sirah Nabi Muhammad, tidak lain dan tidak bukan menginginkan kelak jika amal kita tidak cukup, amal kita tidak bisa menyelamatkan kita, yaitu dari api neraka, insyaallah syafaat Nabi Muhammad SAW datang menghampiri kita. Amin Allahumma amin. Ditambah alhamdulillah di malam ini yaitu haul daripada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Siapakah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas? Beliau adalah guru spiritual, guru futuh, Syekhul Fath. Gurunya yaitu Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang daripada Maulid Simtud Durar. Beliau Masya Allah, beliau terkenal mastur, terkenal khumul, tidak mau dikenal orang. Apalagi di viral atau dipopulariskan.
tidak mau beliau dikenal orang. Tapi bagaimana didikan beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi? Beliau selalu memandang Nabi Muhammad, bahkan berjumpa secara terjaga, yang total. Bahkan beliau selalu mengajar ilmu nahwu ba'da subuh, mengajar ilmu nahwu, ilmu sarf, ilmu lughah Arabiyah setelah subuh. Rasulullah hadir ikut majlis beliau, hadir mengaji, bahkan duduk di paling belakang melihat Habib Ali Al-Habsyi mengajar. Ini didikan daripada Al-Habib Abu Bakar, bisa sampai melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang total secara terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Singkat daripada biografi beliau Al-Imam Al-Qutb. Beliau adalah seorang imam dan beliau adalah seorang wali, yaitu Al-Qutb. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Qutb, seperti Al-Habib Saleh Al-Qutb, seperti Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahib Ratib Al-Qutb. Makamnya sudah Al-Qutb. Dan beliau juga bukan hanya sekedar wali saja, tapi beliau bisa mengangkat murid-muridnya menjadi wali, para awliya. Salah satunya itu muridnya, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau lahir di hari dan malam seperti sekarang ini, yaitu 19 Dzulqa'dah. Apa nasihat yang paling penting yang harus kita ketahui daripada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, guru daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi? Beliau mewasiatkan kita, jika segala sesuatu, segala amal yang kau ingin kerjakan, kau harus melakukan niat saleh, mengucapkan atau meniat saleh, niat yang baik. Anda memasang baju, makan, minum, niatkan dengan niat yang baik. Kenapa? Karena itu semuanya bisa menjadi ibadah. Innamal a'malu binniyat. Para aslaf kita, para salaf kita mengajarkan anak-anaknya niat, sebagaimana mereka yulaqinuhumul Fatihah, sebagaimana mereka mentalqin Al-Fatihah. Jadi niat-niat salehah, anak-anak mereka, anak ulama kita semuanya bisa membaca dan menghadirkan niat itu di setiap segala sesuatu yang ia kerjakan. Itu nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, hifdzus sir ma'allah, menjaga diri kita bersama Allah. Jangan hanya duduk di sini saja, masya Allah, kita menggunakan baju putih, seluruh serba putih, belum tentu hati kita putih. Jadi jangan cuma zahir saja, batinnya juga harus disucikan, dibersihkan. Itu nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, jangan lupa tadawam ala rawatibil faraid, salat 5 waktu, ibadah yang wajib, meninggalkan yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan perintahnya. Dan jangan lupa salat witir, aqallu syai' aqallu rak'ah, rak'atain wa rak'ah, 3 rakaat. Kalau itu bisa, kalau bisa 11 rakaat, 11 rakaat. Karena itu adalah salah satu amal yang beliau suka dan beliau anjurkan kepada muridnya semua. Kemudian yang terakhir, yaitu bagaimana kita al-istighna 'anil nas, cukup dengan apa yang kita miliki. Jangan sampai melihat ada yang lebih nikmat, lebih kaya, lebih baik daripada kita lalai, bahkan kita merasa kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu. Dan yang terakhir, yaitu menjaga kita daripada diri kita dari segala maksiat, sehingga kita bisa bergabung di bawah naungan Al-Habib Abu Bakar dan Habib Ali Habsyi. Allahumma amin. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdina bihurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Cukup sekian singkat daripada sejarah atau ringkasan biografi daripada Al-Habib Abu Bakar Al-Attas.